Semangat Ibu. Semangat. Terima kasih loh ya atas waktunya. Ya, sedikit saya minta waktunya. Begini loh Bu Tina. Saya ini ingin sebagai seorang partner, rekan kerja, mitra kerja, kita kan satu sekolah ya Bu ya. Kalau satu sekolah kan biasanya kita bekerja sama, saling berbagi, saling menyemangati gitu ya. Saling berkolaborasi kan Ibu Tina ya. Karena kita ini mitra, jadi saya punya niat, saya ingin mengembangkan kompetensi inti bersama Bu Tina. Jadi kira-kira Bu Tina keberatan atau tidak kalau saya minta waktunya? Iya, silakan Bu, dengan senang hati. Makasih loh Bu Tina. Jadi begini ceritanya. Saya ingin melakukan observasi atau pengamatan di kelas itu. Nanti semua kegiatan yang Ibu Tina lakukan saya catat, kemudian kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan nanti saya amati dan saya catat. Kira-kira akan Ibu Tina? Panjenengan bersedia gitu? Kira-kira nanti ketika saya amati ya Bu Tina, kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan? Oh ini aja Bu, saya akan mengangkat salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Aspek gotong royong. Jadi dengan penanganan kerjasama atau kolaborasi. Jadi nanti rencana saya pembelajarannya nanti saya setting agar anak-anak bisa bekerja sama, kemudian bisa berdiskusi dengan teman-teman, saling mengerti seperti itu. Bisa ya? Bisa Bu, bisa. Oke, jadi ini ya kompetensi yang panjenengan kembangkan nanti di salah satu dimensi profil pelajar Pancasila dengan aspeknya yaitu gotong royong, sementara penekanannya pada kerjasama. Kan ya Bu? Berarti pada kompetensi sosial gitu. Gitu. Kalau boleh tahu Bu Tina, tujuan pembelajaran panjenengan nanti apa? Tujuannya ini. Jadi begini, ini berdasarkan pengalaman saya karena beberapa waktu yang lalu ya kita kan ada pandemi gitu. Nah itu ternyata memberikan efek kepada anak-anak bahwa anak-anak itu selama belajar di dalam jaringan ya daring itu mereka terbiasa egonya masih memiliki ego gitu. Jadi kemudian mereka kurang bersosialisasi, terus terbatas, maksud saya terbatas bersosialisasi dengan teman-temannya itu kurang baik gitu loh. Nah kebetulan rencana saya nanti saya akan mengangkat kompetensi dasar 3.1 pada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengklasifikasikan informasi yang didapat berdasarkan aspek apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, seperti itu nanti seperti yang tadi saya sampaikan, nanti saya akan menyatu mereka dalam suatu kerja kelompok. Nah, nanti di dalamnya akan ada kolaborasi, otomatis mereka akan kolaborasi dengan teman-temannya, mereka akan saling melengkapi untuk melakukan aktivitas pembelajaran itu, sehingga harapan saya nanti mereka bisa lebih aktif lagi, bisa menumbuhkan rasa sosialisasinya dengan rasa sosialnya, maksud saya dengan teman-temannya,
rasa peduli, empati, berbagi dengan temannya sehingga bisa memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. Bagus sekali Bu Tina itu. Ya. Kemudian strategi apa yang Bu Tina pakai dalam pembelajaran ini? Rencana saya nanti strategi pembelajarannya adalah strategi pembelajaran kolaboratif dengan pendekatan persuasif. Jadi saya berharap mereka bisa aktif dalam pembelajarannya tadi. Kemudian sebelumnya otomatis saya harus memotivasi mereka, terutama untuk anak-anak yang masih cenderung pendiam, kurang aktif, supaya mereka mau ikut aktif, mereka mau dalam dalam pembelajarannya. Dan tentu saja itu pendekatannya persuasifnya tadi tidak berasal dari saya. Dengan kerja kelompok itu juga bisa termotivasi dari teman-temannya lain yang mungkin Oke, Bu Tina bagus sekali tadi ya penjelasannya, strategi yang panjenengan pakai. Kemudian persiapan apa yang sudah panjenengan lakukan sampai saat ini untuk persiapan pembelajaran besok? Oh iya, jadi persiapan yang sudah saya lakukan tentu saja RPP Bu ya. RPP. Kemudian nanti rencana saya media pembelajarannya saya akan menyiapkan video pembelajaran dan setelah itu tentu saja lembaga kerja serta Seperti ya, sudah lengkap nih Bu Tina kira-kira nggih. Tentu ketika pembelajaran pasti ada hambatan nggih. Kira-kira sejauh ini kira-kira hambatannya apa ya Bu? Kalau itu diterapkan ke anak-anak. Kalau hambatannya mungkin seperti yang tadi sempat saya singgung bahwa anak-anak itu kan ada yang kurang aktif, masih pendiam. Jadi tentu saja untuk mengatasi anak-anak seperti ini kita yang harus telaten, motivasi, terus kemudian biar jadi harus dilakukan pelan-pelan, Didampingi ya Bu ya. Telaten itu tadi kuncinya, sabar, telaten. Iya. terpancing. Oke, semangat ya Bu Tina ya. Oke, baik Bu Tina, kita tadi sudah membahas tujuan, ya. Strategi juga sudah, persiapan juga sudah, kemudian hambatan yang kira-kira terjadi juga sudah. Kira-kira panjenengan semoga bisa menyampaikan materi ini. Kedua untuk materi ini rencananya yang tadi bahasa Indonesia yang saat ini pertama besok. Oh, pas besok ya. Oh ya, malah kebetulan jadi besok saja nanti saya bisa observasi ke kelasnya itu ya. Oke, baik Bu Tina, berarti besok ya. Kita sepakat besok saya akan ke kelas Ibu untuk melakukan observasi. Nanti nggih? Tapi ada sedikit tambahan Bu. Nanti setelah observasi saya ada kegiatan pasca operasi. Saya ada kegiatan pasca observasi. Jadi di kegiatan ini nanti kita akan melakukan umpan balik, refleksi, kemudian kita akan merencanakan rencana ke depannya. Bagaimana nanti pembelajaran ini akan dilakukan untuk seterusnya. Jadi ada rencana-rencana tidak lanjut yang nanti akan kita buat atau kita evaluasi bersama. Untuk pasca observasi kira-kira Bu Tina punya waktunya kapan? Untuk pasca observasi bagaimana kalau lusanya Bu? Karena kebetulan ada jam olahraga jadi saya kosong. Monggo tidak apa-apa Bu Tina. Jadi lusa nggih. Jadi besok kita observasi, lusa kita kegiatan pasca observasi. Ngaten nggih Bu Tina nggih? Siap. Nggih, ya. Makasih. Baik Bu Tina, terima kasih sekali atas waktunya, atas ketersediaannya. Saya boleh mengobservasi kelas Ibu, saya boleh mengamati kelasnya Bu Tina. Tentunya juga bersama ya Bu ya. Ya, semoga murid-murid kita nanti menjadi anak-anak yang lebih baik, menjadi generasi yang luar biasa, yang menjadi harapan kita di masa depan. Sampai ketemu besok nggih di observasi. Terima kasih Bu Tina sekali lagi. Assalamualaikum.
bahwasanya negara kita Indonesia itu tidak hanya belajar tentang yang di internalnya, yang di dalamnya, tapi kita juga akan belajar tentang hubungan negara Indonesia dengan negara-negara sekitarnya. Untuk itu kita hari ini akan belajar apa toh? Oke, anak-anak, hari ini kita sampai di tema 8 sub tema 4. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan KD, kompetensi dasarnya 3.1, yaitu mengklasifikasikan informasi yang nanti kalian dapatkan ya dari materi yang Bu Tina akan sajikan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, ya, yang berupa kata-katanya yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Tapi untuk hari ini tentu saja pokok bahasanya berbeda, yaitu tentang ASEAN. Dan untuk pembelajaran hari ini kita bertujuan untuk apa ya? Nah, di sini kalian akan melakukan pengamatan dari video yang nanti Bu Tina sajikan, dan kalian harus bisa mengklasifikasikan informasi tentang ASEAN tersebut. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Bisa? Oke, ya, harus penuh percaya diri ya. Oke, harus optimis. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke videonya, Bu Tina akan menyampaikan apa sih yang akan kita lakukan hari ini. Ya, yang pertama kita sudah terbentuk 2 kelompok, kelompok putri sama kelompok putra. Nah, nanti kegiatan kalian akan berdiskusi. Yang pertama, kalian akan menyimak, mengamati video yang Bu Tina sajikan tentang ASEAN itu sendiri. Sebelumnya, Bu Tina mau tanya, ASEAN itu apa toh? Pernah dengar dengan kata-kata ASEAN? Pernah? Oke, bisa angkat tangan. Siapa yang pernah dengar? Oke, Amina apa? Perhimpunan bangsa? Oke, Yasmin? Apa? Tuh. Anak laki-laki? Tahu? Oke, baiklah, tidak apa-apa. It's okay. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang apa itu ASEAN. Nah, nanti setelah kita mengamati, menyimak video, nanti Bu Tina akan berikan paper. Ya, Bu Tina akan berikan tugasnya, poin-poin yang harus kalian amati, kan ya? Silahkan dibagi yang rata sesuai dengan pertanyaannya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti coba diamati poin-poin yang harus kalian diskusikan. Ya. Setelah itu, nanti kalian menyimak videonya, tulis ya apa saja yang kalian temukan informasi berdasarkan poin-poin itu. Ingat, kalian bisa menggunakan kata kuncinya atau aspeknya, yaitu misalkan siapa, di mana. Contoh, pengertian ASEAN. ASEAN itu apa? Nah, itu kata kuncinya. Kemudian nanti misalkan anggotanya. Anggota misalkan ya, siapa saja anggota ASEAN itu. Ya, kita bisa menggunakan kata kunci. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Tulis ya yang kalian temukan. Nanti kalau sudah selesai, nanti maksimal Bu Tina akan putar 2 kali videonya. Ya, kalau sudah kalian diskusikan, saling melengkapi, ya mana yang kiranya kurang, ada temanmu yang mungkin belum bisa. Ingat, kita harus bergotong royong ya dalam diskusi kelompok kita ini. Kemudian kalau sudah selesai, nanti kalian mempresentasikan ya apa yang hasil dari diskusi kalian. Gimana? Siap? Kita putarkan videonya? Siap. Tahukah kalian apa itu ASEAN? ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, atau sering disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, PABARA, adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama negara-negara di Asia Tenggara untuk mempromosikan kerjasama politik, ekonomi, dan stabilitas regional.
ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Deklarasi ini ditandatangani oleh ketua delegasi dari 5 negara, yaitu yang pertama Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, lalu kemudian Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura, dan yang terakhir adalah Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Dalam perkembangannya, beberapa negara ikut bergabung menjadi anggota ASEAN. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Lalu kemudian disusul oleh Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1990. Batas sebelah selatan adalah Samudra Hindia dan negara Timor Leste. Lalu batas sebelah timur adalah Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Batas sebelah baratnya adalah diskusi. Silakan hasil dari pengamatan kalian dituangkan sama paper yang sudah dinasihatkan tadi. Silakan ya. Ke depan, silakan presentasikan berdasarkan bagian atau tugas kalian masing-masing. Disampaikan. tentang ASEAN. Yang nomor 1, pengertian ASEAN. Pengertian ASEAN adalah organisasi yang mewadahi kerjasama negara-negara di Asia Tenggara untuk
berdasarkan oleh 5 negara ini, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih. Mengadakan pembahasan bersama tentang masalah-masalah bersama yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Sudah cukup? Sudah. Kemudian presentasi kami. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Ayo anak-anak, kita lihat hasil diskusi kalian. Sudah kalian presentasikan dengan baik. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik juga. Ya, ingat. Tapi kira-kira dari yang sudah kalian perhatikan dari antara kelompok tadi, kira-kira ada kekurangan apa tidak? Ada kesalahan apa tidak? Ada? Untuk kelompok putra apa ya kira-kira yang kurang? Ada yang kurang, aku perasaan saja. Anak putra, kelompok putri, ada yang keliru atau tidak? Kira-kira ada? Apa kira-kira? Ayo, kalau berstatement ada, Bu, harus ada alasannya. Ya, oke. Memang ada beberapa yang kurang tepat, ya, belum tepat. Kemudian ada juga yang belum lengkap. Di sini nanti Bu Tina kita bahas bersama-sama dulu. Ya. Apa sih dari poin-poin yang kita bahas tadi, kita diskusikan tadi, kita bahas bersama. Secara individu sebagai bentuk kalian tuh benar-benar paham atau tidak, ya, sebagai bentuk evaluasi, dan ini harus dikerjakan secara mandiri, tidak diskusi lagi. Bisa dipahami? Oke, itu hasilnya tadi itu, ya, tidak dibuka lagi. Ya, kita perhatikan soalnya, silahkan ditulis di buku tulisnya literasi. Baiklah anak-anak, yang seperti tadi kita sampaikan, kalian harus mengerjakan evaluasinya sebagai bentuk pemahaman kalian. Kalian benar-benar paham atau tidak dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kita akan bagikan kertasnya, memang tidak banyak, tapi silahkan ditulis kembali soalnya di buku kalian, ya. Kemudian dikerjakan secara mandiri, secara individu. Makan ya.
observasi Betina nggih. Untuk hari ini seperti yang kita rencanakan kemarin, kita akan melakukan pasca observasi nggih. Tapi sebelumnya terima kasih waktunya sudah menyempatkan waktunya untuk percakapan kita hari ini. Betina nggih. Oke, sebelumnya saya mau menanyakan bagaimana perasaan Betina setelah kemarin diobservasi. Bisakah Betina ceritakan? Oh iya, senang sekali ya bisa melakukan observasi kemarin, karena biasanya saya melakukan refleksi sendiri dalam setiap proses pembelajaran saya, sehingga saya kurang bisa melihat kelebihan dan kekurangan saya. Nah, dengan adanya kegiatan refleksi bersama teman sejarah, ini saya akhirnya bisa mendapatkan masukan-masukan yang bisa nantinya memperbaiki proses pembelajaran saya ke depan. Yang tentu saja yang kita tahu bahwa kita ini seorang guru juga harus berproses ya Bu ya, sehingga bisa lebih baik. Betul, betul. Yang jelas senang gimana deh. Terima kasih. Kemudian hari ini dengan wawancara kita ini dari ngobrol kita hari ini kira-kira Betina ingin mendapatkan apa? Ya tentu saja mendukung statement saya sebelumnya bahwa saya ingin adanya masukan-masukan yang positif, kemudian adanya perbaikan, sehingga sekali lagi proses pembelajaran saya ke depannya juga bisa. Itu Betina nggih, sehingga nanti dapat hasilnya nggih di akhir wawancara nggih. Kemudian dari strategi panjenengan, kemudian tujuan pembelajaran yang disampaikan waktu itu ketika praobservasi, kira-kira apakah sudah tercapai secara keseluruhan ini? Kalau saya evaluasi, ya saya observasi kemarin, sepertinya memang belum bisa tercapai 100% ya, belum bisa tercapai semuanya, mungkin sekitar 80 atau 90%, karena ya mungkin ada beberapa. Tapi intinya anak-anak sudah bergerak ke arah positif ya. Di sini saya mengukurnya dari respon siswa dan evaluasi yang saya berikan. Misalkan saya mengamati bahwa anak-anak sudah mampu bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan. Dan tentu saja hasil evaluasinya juga menunjukkan Akan Betina nggih. Oke, berarti tadi panjenengan menyebutkan sekitar 80 sampai 90 nggih ketercapaiannya. Jadi masih ada sekitar 10% yang harus diperbaiki nggih. Bisakah Betina menceritakan, tentunya ada hambatan-hambatan nggih yang dialami. Coba Betina bisakah menceritakan kepada saya hambatannya apa saja? Jadi gini Bu, hambatannya itu adanya anak-anak yang aktif itu hanya anak-anak tertentu seperti itu. Terus kemudian ada juga anak yang masih meniru pekerjaan teman-teman, jadi juga membeda menyampaikan pendapatnya atau jawabannya sendiri. Selain itu juga ada anak yang karena tidak suka dengan temannya, jadi kurang mau bekerjasama seperti itu. Itu hambatannya ya. Kira-kira apakah Betina sudah ada solusi dari hambatan-hambatan yang Betina sampaikan tadi? Oh iya, jadi supaya semua anggota kelompok itu bisa aktif, sepertinya perlu ada kesepakatan kelompok. Seperti itu ya, kesepakatan kelompok. Jadi pembagian tugas yang jelas. Jadi bisa lihat mereka semuanya bekerja secara aktif bersama. Perlu juga di sini peran saya atau peran gurunya untuk tetap melakukan pendekatan persuasif, dimana memotivasi mereka bahwa meyakinkan, memberi informasi bahwa kerja kelompok ini merupakan wadah untuk mereka bersosialisasi, membuka diri, menerima kelebihan dan kekurangan temannya. Jadi biar suka tidak suka ya harus belajar Bersosialisasi ya. Oke, bagus sekali Betina tadi. Kemudian dari praktek baik yang Ibu lakukan, kemudian dari observasi kelas kemarin, kira-kira hal baik apa yang sudah Betina lakukan, apa yang harus dipertahankan, dan apa yang harus diperbaiki? Jadi untuk yang sudah baik, saya sudah melakukan persiapan seperti itu. Kemudian saya sudah mencoba membuka kelas yang semangat, kemudian mengkondisikan kelas biar lebih kondusif seperti itu, dan juga saya sudah menyediakan media
speaking gitu ya. Jadi biar anak-anak dari awal kan bisa tetap semangat. Betul Bina ya. Ice speakingnya ditambah lagi ya. Oke. Kemudian dari hal yang harus diperbaiki tadi Bu Bina ya, kira-kira rencana ke depannya apa? Di sini saya akan banyak menggali atau mencari informasi bagaimana metode atau teknik pembelajaran kelompok yang lebih efektif dan efisien. Tentu saja mungkin dengan sharing bersama teman sejawat atau juga dengan teman-teman KKG di divisi seperti itu. Dan juga menerapkan teknik metode dan teknik pembelajaran secara berbeda ini lebih sering gitu lah. Jadi anak-anak biar terbiasa melakukan kolaborasi dan bekerja sama. Dengan diulang-ulang gitu ya, jadi memperbaiki yang sudah ada. Oke, terima kasih Bu Nina. Kemudian kira-kira untuk rencana panjenengan ini dilaksanakannya kapan? Kalau untuk rencananya pasti secepatnya gitu sebenarnya. Mungkin apalagi misalkan sharing dengan teman sejawat itu bisa kapanpun. Dan mungkin insya Allah minggu depan itu kita ada KKG gugus yang masalah ini bisa saya angkat di kita. Kemudian ini Bu Nina, untuk tolak ukur keberhasilan panjenengan coba ceritakan. Kalau hasil jika saya melihat bahwa siswa saya ini mampu bekerja sama dengan tim, mampu berkolaborasi dengan aku juga, kemudian mereka mampu berdiskusi tanpa rasa takut ya, takut salah, jadi percaya diri seperti itu. Kemudian mereka seimbang antara mendengar dan berbicara, dan mungkin juga mereka bisa bekerja sama dan menghasilkan sebuah karya. Oke, gitu ya Bu Nina ya. Kemudian ini Bu, untuk daya dukung, siapa saja yang panjenengan libatkan untuk kegiatan tersebut? Yang saya libatkan yaitu sejawat, kemudian teman-teman dan tentu saja siswa-siswa saya. Jadi Bu Nina ya, kalau boleh saya memberi apa ya Bu, evaluasi ya atau refleksi dari pembelajaran panjenengan, kalau saya menilai itu panjenengan sudah sudah bagus ya, secara keseluruhan sudah bagus, sudah aktif, Dina sudah semangat, kemudian anak-anak juga merasa tersupport ya, bersemangat juga dalam belajar. Saya kira hal-hal yang baik seperti ini perlu ditingkatkan lagi, perlu diterapkan lagi nanti supaya pembelajaran yang jelas lebih bersemangat dan lebih menarik. Ada bagaimana ya? Oke. Terakhir lagi saya ingin tahu hasilnya, jadi penerapan dari KKG kemarin, panjenengan ya, KKG nanti minggu depan itu kan panjenengan sharing dengan teman ya, itu setelah itu kan tentunya panjenengan terapkan di kelas. Saya ingin tahu lagi perkembangannya kelas panjenengan. Kira-kira kita ngobrol lagi kapan ya? Ya karena KKG-nya insya Allah dari minggu depan, ya mungkin setelah itu kita bisa bersama Ya, langsung citaran juga ya. Kita rencanakan lagi ya, kita ngobrol lagi ya. Saya soalnya penasaran ingin tahu hasilnya seperti apa. Untuk sementara hari ini kita cukup sampai sekian.